Pasti tidak asing lagi kan dengan makanan yang satu ini? Ya, walaupun kalian yang miskin-miskin gak pernah makan ini, setidaknya kalian mengetahui namanya. Yap, spaghetti. Makanan ini berasal dari Italia dan termasuk makanan yang belum pernah saya makan. Oleh sebab itu, kalian bisa bantu saya dengan tekan tombol like dan subscribe, biar saya bisa ngerasain spaghetti. Spaghetti merupakan salah satu dari varian pasta yang memiliki bentuk silinder tipis dan padat yang terbuat dari olahan gandum. Hayo, siapa dulu yang ngira makanan ini kayak Indomie? Cara membuatnya sendiri cukup simpel. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 450 gram spaghetti, 15 buah tomat besar segar potong-potong blender halus, 300 gram daging cincang. Woi, ini bukan video tutorial masak. Lanjutkan rapatnya, Karim. Ya, spaghetti itu memang makanan yang terkenal. Saking terkenalnya, sampai ada orang yang menyembah makanan ini. Nani? Kalian penasaran? Kita putar dulu intronya. Agama yang menuhankan spaghetti ini disebut juga dengan pastafarian atau Flying Spaghetti Monster yang disingkat FSM. Agama ini merupakan sebuah kepercayaan yang dimana sebuah monster spaghetti yang melili dua bakso dan melayang di udara adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Wah, kelihatannya enak ya guys. Kalau spagettinya sebesar ini, pasti cukup untuk makan satu RT. Nah, pengikutnya percaya bahwa alam semesta tercipta setelah Tuhan mereka yang tidak terlihat itu kebanyakan minum alias mabok. Itu tidak normal. Absurd sekali ya guys. Oke, agama ini mempunyai nabi bernama Bobby Henderson. Jadi, pada tahun 2005, si Bobby ini membuat agama Flying Spaghetti Monster sebagai protes sindiran terhadap keputusan Badan Pendidikan Negara bagian Kansas yang mengharuskan diajarkannya teori perancangan cerdas sebagai teori alternatif terhadap evolusi. Adakah di antara kalian yang otaknya gak mudeng? Oke, Kansas itu merupakan salah satu kota di Amerika Serikat ya guys. Jadi pada pelajaran biologi di sana itu ada diajarkan teori evolusi. Ya, teorinya itu tentang asal-usul makhluk hidup. Namun teori ini masih memiliki kekurangan, yaitu teori evolusi belum meyakinkan akan kebenaran dari teori tersebut. Misalnya teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari bodat, yaitu teori Charles Darwin. Teori ini masih banyak plot hole-nya ya. Salah satunya missing link, yang mana di sini seharusnya ada spesies yang menjadi penghubung antara manusia dengan kera. Wah, kok saya jadi bahas teori evolusi ya? Nah, kalau kalian masih penasaran dengan teori evolusi ini, kalian bisa tanya saja ke Kim Jong-un. Jadi, karena masih adanya kekurangan dari teori evolusi itu, maka dibuatlah alternatif teori rancangan cerdas atau intelligent design, yang dimana teori ini adalah teori sains yang mengakui keberadaan Tuhan dan meyakini alam semesta dan makhluk hidup merupakan hasil dari suatu sebab yang intelijen, bukan oleh proses tak terbimbing seperti seleksi alam. Hal ini pun menuai kontroversi, karena teori rancangan cerdas ini mirip dengan kreasionisme versi sains. Apa itu kreasionisme? Sudah kuduga, pasti nanya lagi. Kreasionisme ini merupakan sebuah teori bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja di dalam kreasionisme tidak terdapat sains. Kreasionisme berfokus pada kitab suci dan Tuhan-Tuhan pada agama tertentu. Misalnya Kristen, Islam, Buddha, pokoknya agama yang jelas ajarannya. Nah, dahulu Pengadilan Amerika Serikat melarang pengajaran kreasionisme ini sebagai sains
Karena kalau itu sains, maka pengajarannya harus berkaitan dengan sains. Jangan hanya agama saja. Karena itulah diciptakan teori perancangan cerdas yang menggabungkan sains dan agama. Namun, dalam teori perancangan cerdas, istilah Tuhan tidak hanya berlaku untuk agama tertentu, tapi kepada semua agama yang percaya akan keberadaan Sang Pencipta. Dan pengadilan Amerika Serikat pun setuju akan teori perancangan cerdas tersebut untuk ditambahkan ke pelajaran biologi. Dan teori itu pun akan diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, menurut beberapa orang, hal ini tidak sejalan dengan keputusan pengadilan Amerika Serikat yang dulunya tidak memperbolehkan teori kreasionisme dalam sains. Sedangkan teori rancangan cerdas sendiri merupakan daur ulang dari teori kreasionisme. Beberapa orang menganggap teori perancangan cerdas sebagai suatu cara untuk mengajarkan kreasionisme di sekolah tanpa menyebutkan kata Tuhan. Karena di dalam teori rancangan cerdas ini, Tuhan yang dimaksud tidak terbatas oleh agama. Dan karena itulah muncullah orang-orang yang merosting teori rancangan cerdas ini. Salah satunya Bobby Henderson. Ia mengajukan surat ke Badan Pendidikan Amerika Serikat yaitu Kansas. Seperti ini ya suratnya, guys. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, intinya di sini Bobby meminta agar dia diberi izin untuk mengajarkan penciptaan alam semesta melalui versinya. Mengingat teori perancangan cerdas memiliki konsep Tuhan yang lebih luas. Bobby memarodikan konsep perancangan cerdas dengan memeluk suatu kepercayaan terhadap sebuah sosok pencipta supernatural yang berpenampilan mirip dengan spaghetti campur bakso. Ia kemudian lebih jauh lagi menyerukan untuk diajarinya teori penciptaan Pastafarian ini di ruang kelas sains. Bobby menjelaskan, "Saya tidak memiliki masalah dengan agama. Yang saya permasalahkan adalah agama yang berlagak sebagai sains. Jika Tuhan itu ada dan dia cerdas, maka saya tebak dia juga memiliki rasa humor." Waduh, itu Tuhan apa pelawak? Itu tolol. Kenapa tolol? Karena tolol banget. Namun surat anehnya itu cuma dikacangin oleh Badan Pendidikan Kansas. Akhirnya Bobby pun melemparkan pemahamannya tersebut ke internet dan ternyata disambut baik oleh para netizen. Tak disangka agama Pastafarian ini pun menjadi populer dan banyak dilirik oleh media, juga memiliki banyak pengikut. Ada aja ya orang bodoh yang mau pindah ke agama ini. Tetaplah berada di jalan setan. Nah, bisa dibilang Pastafarian ini adalah agama parodi yang terkenal. Apa itu agama parodi? Kan nanya lagi, jadi agama parodi itu adalah sistem kepercayaan yang menentang keyakinan spiritual orang lain, seringkali melalui humor, satir, atau olok-olok. Nah, jadi agama parodi ini bertujuan untuk menyoroti kekurangan dalam argumen pro agama tertentu dengan mengikuti logika bahwa jika argumen yang diberikan juga dapat digunakan untuk mendukung parodi yang jelas, maka argumen aslinya akan terlihat cacat. Kalau belum paham juga, mungkin kalian bisa bertanya pada rumput yang bergoyang. Dalam agama Pastafarian ini, mereka menganggap bajak laut adalah makhluk suci yang namanya dicemarkan oleh gereja Katolik. Pada era 1800-an, mereka juga memiliki hari besar khusus yang jatuh setiap 19 September, yaitu Toad Like a Pirate Day. Pada hari ini, seluruh Pastafarian berpakaian dan berbicara seperti bajak laut. Pastafarian juga memiliki Injil Flying Spaghetti Monster sebagai kitab suci. Pastafarian dapat libur kapanpun mereka mau, karena agama mereka menolak dogma. Hari Jumat dikenal sebagai hari suci. Dalam setiap doa, para penganutnya akan mengucapkan kata ramen sebagai pengganti dari amen atau amin. Amin. Namun, walaupun Pastafarian ini hanya agama parodi, para pengikutnya tampak sangat serius menjalani agamanya. Salah satu contohnya ini.
abis kabur dari RSJ aja guys. Dan ini bukan editan ya. Nyatanya kita itu sebenarnya boleh menggunakan penutup kepala untuk foto KTP asal berkaitan dengan agama. Nah, begitu deh guys. Menurut kalian, apakah ada orang Indonesia yang memeluk agama ini? Kira-kira di masa depan akan ada agama apa ya? Mungkinkah akan muncul agama Lote atau Lontong? Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Oke, sampai ketemu kalau kita masih hidup. Pensi di conoscere il calcio, sei solo un figlio di mare.